warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurlita, NIM 1710416475 dari pagi A3 semester 6. Baik, saya akan menjawab soal ujian mid semester tahun ajaran 2019-2020. Mata kuliah e-marketing, sifat ujian tekom, dosen pengampunya yaitu Adi Mursalin SEMM. Baik, soal yang pertama yaitu sebutkan dan jelaskan 3 definisi e-marketing menurut para ahli dan bagaimana definisi e-marketing menurut Anda. E-marketing menurut Armstrong dan Kotler adalah yang bisa diartikan sebagai berikut. E-marketing adalah sisi pemasaran dari e-commerce yang terdiri dari kerja dari perusahaan mengkomunikasikan sesuatu, mempromosikan dan menjual barang dan jasa melalui internet. Yang kedua, menurut Bone dan Kurz, e-marketing adalah salah satu komponen dan e-commerce dengan kepentingan khusus oleh marketing, yakni strategi proses pembuatan, pendistribusian, promosi, dan penetapan harga barang dan jasa kepada bangsa pasar internet atau melalui peralatan digital lain. Yang ketiga, source dan force. E-marketing adalah penggunaan data dan aplikasi elektronik untuk perencanaan dan pelaksanaan konsep, distribusi, promosi, dan penetapan harga untuk menciptakan pertukaran yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Soal yang kedua, apa tujuan melakukan pemasaran internet atau marketing? Yang pertama yaitu mampu menjangkau para calon konsumen dengan biaya yang lebih murah. Yang kedua, mampu melacak dan juga mengukur data respon konsumen terhadap aktivitas marketing yang dilakukan perusahaan. Yang ketiga, mampu menjangkau suatu pasar global sebagai pangsa pasar baru. Yang ketiga, mempermudah sebuah proses pembelian dibandingkan dengan sistem offline. Soal yang ketiga, jelaskan beberapa tips untuk pemasaran di internet melalui sosial media seperti Facebook, Instagram, email, atau WhatsApp. Yang pertama, strategi media sosial marketing dengan membangun kredibilitas. Membangun kepercayaan untuk suatu bisnis di media sosial tidaklah serumit yang dibayangkan. Kamu tidak harus memiliki banyak pengikut atau followers, tapi hanya perlu menghubungkan bisnis kamu dengan orang-orang yang tepat. Yang kedua, menarik pelanggan potensial. Strategi media sosial marketing untuk bisnis skala kecil juga bisa dilakukan melalui Facebook dan Instagram. Media sosial ini bisa kamu gunakan untuk menarik calon pelanggan baru. 3. Membangun relasi di media sosial. Koneksi merupakan hal terpenting dari media sosial. Memiliki koneksi yang bagus akan memudahkan langkah kamu untuk melakukan pemasaran tersebut. Yang keempat, menggunakan gambar yang baik dan menarik. Menggunakan gambar yang menarik akan dapat menarik perhatian pelanggan dengan cepat. Gambar bisa kamu gunakan ketika membuat gambaran bisnis dan siapa saja orang-orang yang ada di belakangnya. Yang kelima, source untuk konten penarik dan otentik. Hal ini bisa kamu lakukan dengan membuat hashtag penarik terhadap bisnis kamu. Yang keenam, berpartisipasi dalam kelompok dan komunitas online. Kamu juga bisa bergabung dengan kelompok dan komunitas online. Di komunitas ini, kamu bisa melakukan diskusi dengan bisnis lain tentang bisnis yang sedang kamu jalankan. Di sini, kamu juga dapat bertanya mengenai solusi dan masalah-masalah bisnis yang sedang kamu alami. Soal yang keempat yaitu jelaskan tentang langkah-langkah cara memasang iklan gratis di Facebook. Yang pertama yaitu login ke akun Facebook Anda. Yang kedua, klik menu application di kiri bawah Facebook Anda. Klik Find More di bagian kanan atasnya. Yang ketiga, ketik Marketplace pada kotak halaman kanan atas lalu tekan Enter. Yang keempat, klik aplikasi Marketplace pada tampilan hasil searching application. Yang kelima, klik Go to Application posisi di sebelah kanan halaman. Yang keenam, tentukan target market kamu. Klik Location Setting, pilih Indonesia jika hanya buat market Indonesia. Yang ketujuh, pada menu atas temukan pilihan Anda. Set it jika menjual barang, sell for a course
jual sesuatu dan menyumbangkannya. Give it away, memberikan sesuatu yang tidak Anda gunakan. Therefore it, meminta teman kamu untuk membantu Anda menemukan sesuatu. 8 contoh saya pilih sell it, lalu masukkan jenis barang produk yang akan Anda jual, kemudian klik post. 9 isi detail produk yang akan Anda jual, alasannya Anda menjualnya, harga, pilih kategori, lokasi kamu, deskripsi produk, juga bisa mengupload gambar produknya. Yang ke-10, setelah semua terisi, beri tanda check list atau centang pada team of actionnya, lalu tekan tombol submit. Jika muncul pemberitahuan dari Facebook bahwa listing kamu di pending atau verifikasi, tekan saja tombol continue, lalu tulis sesuatu yang akan ditampilkan di homepage teman kamu, lalu tekan publish. Kini iklan gratis kamu di Facebook sudah terpasang. Dan soal yang kelima, jelaskan apa yang dimaksud dengan crowdsourcing, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari kelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar dan berpartisipasi menghasilkan konten atau pendana. Peer-to-peer lending adalah praktek untuk metode memberikan pinjaman uang kepada individu atau bisnis, dan juga sebaliknya, mengajukan pinjaman untuk keperluan individu atau bisnis. Pada intinya, pay-to-pay lending yaitu menghubungkan antara pemberi pinjaman pendana atau perdana dengan pinjaman secara online. Dan sedangkan crowdfunding adalah sebuah metode untuk meningkatkan modal melalui usaha kolektif yang berasal dari teman, keluarga, pelanggan, serta investor. Pendekatan ini memanfaatkan supaya kolektif sejumlah individu melalui bisnis internet dalam jaringan platform atau media sosial crowdfunding sebagai alat jangkauan yang lebih besar. Crowdfunding merupakan salah satu bentuk dari crowdsourcing dan keuangan alternatif yang mulai bangkit dan membantu para pengusaha memulai sejak tahun 2015. Soal yang ke-6, apa perbedaan antara crowdsourcing dengan peer-to-peer lending? Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam pendapatan, pekerjaan, ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau perdana. Peer-to-peer merupakan suatu sistem platform yang mempertemukan pemberi pinjaman kreditur dengan pinjaman debitur. Dalam P2P, uang yang dipinjam juga dikenakan sejumlah bunga yang per bulannya bersaing dengan bunga kredit tanpa agunan. 7. Coba buka buku marketing Bapak di posting di grup WA dan baca bab 5, bab 6. Apa yang dapat disimpulkan dari kedua bab yang Anda baca tersebut dan manfaat apa yang Anda peroleh? Apakah Anda mengalami kesulitan dalam memahami bab 5 dan bab 6, dan jika Anda menemukan kesulitan, apa kesulitan yang Anda hadapi? Selanjutnya soal bagian B. Soal bagian B berkenaan dengan video marketing. Buka link video di bawah ini, tonton video di bawah ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham setelah Anda menonton video ini. Jawaban pertanyaan-pertanyaan di bawah ini, video record jawaban Anda dan postingan. Yang pertama yaitu, apa judul video yang Anda tonton? Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? 3. Apa makna judul video tersebut bagi Anda? Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda tonton video tersebut?
Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Baik, video yang pertama yaitu apa judul video yang Anda tonton? Yaitu cara Jitu memahami pemasaran di era digital. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Definisi judul video tersebut adalah bagaimana supaya orang awam bisa memahami cara memasarkan suatu barang atau jasa melalui digital. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Mengajarkan kepada saya supaya dapat memasarkan barang atau jasa dengan digital atau online. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Yaitu Budi Setiawan. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yang dijelaskan dalam video ini yaitu menampilkan data yang menunjukkan pengguna internet di dunia dari 25 negara. Terbanyak menggunakan penggunanya hingga yang terendah penggunaannya. Menurut data tersebut, jumlah pengguna internet terbanyak ditempati oleh Cina dan pengguna internetnya terendah ditempati oleh South Afrika. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video ini, saya dapat mengetahui bahwa untuk melakukan pemasaran di era digital ini tidak bisa dilakukan tanpa konsep penjualan produk yang jelas. Karena sebelum kita menjual produk kita harus dapat mengetahui bukan hanya kelebihan dan kekurangan produk yang kita jual, tetapi juga seperti jumlah pelanggan internet yang akan tertarik pada produk yang kita jual dan lain sebagainya. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara video tersebut? Menurut saya penjelasannya yang ingin disampaikan oleh pembicaranya cukup baik dengan menampilkan slide penjelasan yang juga gambar di dalamnya. Dan selanjutnya video yang kedua yaitu apa judul video yang Anda tonton? Yaitu judul videonya dasar-dasar digital marketing untuk pembisnis. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya definisi dari judul video yaitu bagaimana supaya para pembisnis ini dapat menguasai dasar-dasar dalam digital marketing untuk mengikuti perkembangan zamannya. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Menurut saya pembisnis di era digital saat ini harus lebih kreatif lagi dalam menarik minat konsumen pada produk yang mereka tawarkan dan yang mereka promosikan. Yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut? Kors Hendra Hilman. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut? Jelaskan dengan rinci. Yaitu tips esensi strategi digital marketing. Yang pertama, fokus kepada traffic. Yang kedua, frekuensi atau balik lagi ke website. Yang ketiga, volume, berapa besar customer yang mereka dapatkan. Terus digital marketing terdapat 3 fokus. Yang pertama, Anda harus eksis atau di dalamnya seperti SEO, shift, dan set. Yang kedua, intersepsi atau intercept, itu mencegah. Yang ketiga, relationship dengan online customer atau prospek. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Setelah saya menonton video tersebut, dapat saya tanggapi bahwa di dalam memulai bisnis digital marketing ini mempunyai solusi sangat menarik seperti adanya macam-macam esensi dalam memulai bisnis digital marketing dan macam-macam fokus untuk memulai usaha tersebut. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Menurut saya pribadi, bahasanya cukup menarik, singkat dan jelas dan tepat dipahami. Video yang ketiga, apa judul video yang Anda tonton? Pengertian digital marketing dan jenis-jenisnya. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Menurut saya sendiri, definisi dalam judul ini agar kita dapat mengetahui lebih rinci jenis-jenis yang wajib kita ketahui untuk melalui suatu usaha. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda?
Makna dari judul ini yaitu suatu motivasi kita untuk mengetahui lebih lanjut apa itu digital marketing dan apa saja isi-isi yang harus kita ketahui dalam digital marketing tersebut atau jenis-jenis itu sendiri. Soal yang keempat, siapa pembicara dalam video tersebut, yaitu Desiana. Apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dijelaskan dengan secara rinci. Desiana menjelaskan apa saja jenis-jenis digital marketing. Yang pertama yaitu website company seperti fitur harga yang masuk dalam website. Yang kedua, SEO, metode di mana mengoptimalkan website yang sudah kita punya di Google. Yang ketiga, social media marketing untuk mempermudah dan berinteraksi seperti mempromosikan di IG, Facebook, dan WA, Twitter, dan lain sebagainya. Yang keenam, apa yang setelah Anda menonton video tersebut dan saya peroleh mengetahui lebih jelas yang dijelaskan apa itu pengertian digital marketing dan jenis-jenis yang harus kita ketahui untuk memulai bisnis, di mana kita harus melewati tahap-tahap demi tahap untuk memproseskan dalam suatu usaha menjadi sukses. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasannya yang disampaikan Desiana sangat detail dan cukup dipahami dan dapat diikuti oleh langkah-langkahnya untuk kita memulai suatu bisnis tersebut. Video yang keempat. Video yang kelima, apa judul video yang Anda tonton? Yaitu digital marketing menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage. Yang kedua, menurut Anda apa definisi dari judul video tersebut? Dapat menumbuhkan para pembisnis untuk memulai bisnisnya di sosial media, terutama di Facebook. Yang ketiga, apa makna judul video tersebut bagi Anda? Maknanya adalah bahwasanya kita dapat menumbuhkan atau membangkitkan semangat mereka untuk memulai bisnis di Facebook dengan cara-cara yang sudah dijelaskan oleh pembicara. 4. Siapa pembicara dalam video tersebut? Yaitu Reisha Ayu Putri. Yang kelima, apa saja yang dibicarakan atau dijelaskan oleh pembicara dalam video tersebut dijelaskan dengan rinci. Reisha Ayu Putri menjelaskan dalam videonya cara menumbuhkan pemirsa Facebook fanpage untuk melakukan digital marketing, yaitu mengundang orang untuk menyukai halaman kita. Yang kedua, tambahkan foto suka atau tombol Facebook di like kita. Yang ketiga, tambahkan ajakan bertindak. Yang keempat, promosikan halaman Facebook kita di sosmed online dan offline. Yang keenam, apa yang Anda peroleh setelah Anda menonton video tersebut? Saya dapat mengetahui apa saja yang harus kita lakukan untuk mempromosikan di dalam Facebook itu tersendiri, khususnya untuk di Facebook. Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda tentang penjelasan yang disampaikan oleh pembicara dalam video tersebut? Penjelasan oleh Reisha Ayu Putri tentang Facebook sangat singkat dan jelas dan dapat kita pahami, dan khusus di sosial media khususnya yaitu di Facebook itu tersendiri. Mungkin hanya itu yang dapat saya jawab. Sekian dan terima kasih.